Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 48. Melanjutkan serta sebelumnya. Kaisar Shizu bangkit, memandang pria berdarah yang terhuyung-huyung berdiri di atas menara dewa dengan persetujuan, dan berkata, "Katakan padaku, siapa kamu?" Dalam perhatian orang banyak, tetapi melihat bahwa pria berdarah itu gemetar di sekujur tubuhnya, mengangkat kepalanya dengan keras, dan darah mengalir keluar dari matanya satu persatu. Saat ini, Tan Yun ingin membuka mulut untuk berbicara, tetapi lukanya terlalu serius. Selain itu, bakar dirinya dan jiwa leluhur Hong Meng telah dimakan kembali. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Tan Yun memalingkan kepalanya dengan keras dan menatap Yu Yunxi dengan mata merahnya. Melihat mata yang dikenalnya, tubuh Yu Yunxi di atas meja bergetar. Tiba-tiba, tangisan keluar, "Wuh, bagaimana kamu terluka seperti ini?" Bas. Air mata Yu Yunxi mengaburkan penglihatannya, berubah menjadi sinar, terbang ke atas menara dewa dan membantu Tan Yun. "Sier, katakan padaku bahwa dia adalah Xiao Zhang, bukan?" Dao Qingdazun tiba-tiba bangkit dan bertanya. "Ya, Tuan, dia adalah Xiao Zhang." Yu Yunxi tiba-tiba menemukan sesuatu sambil menangis. Dia menangis dengan cemas, "Tuan, datang dan lihatlah. Cederanya benar-benar serius." "Bagus." Dao Qingdazun melompat dari kursinya dan mendarat di depan Tan Yun dengan kecepatan tinggi untuk segera memeriksa cedera Tan Yun. Segera, wajah Dao Qingdazun berubah drastis, organ dalamnya telah rusak parah dan dalam bahaya. "Guru, apa yang harus saya lakukan?" Air mata cemas Yu Yunxi berdesir. Saat ini, Tan Yun yang terengah-engah, bibirnya bergetar. Meskipun dia diam, dia bisa melihatnya. Dia berkata, "Jangan sentuh aku. Kamu terluka seperti ini." Dao Qingdazun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah pidato, dia melepaskan kesadaran ilahi dan menemukan bahwa jeroan Tan Yun sembuh perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak ada yang bisa menandingi kemampuan Protos kuno abadi untuk pulih dari cedera. "Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui kecepatan kesembuhannya." Memikirkan hal ini, Dao Qingdazun melambaikan tangan kanannya dan mengatur perbatasan. Dengan pengaturan perbatasan yang berhasil, Tan Yun dan dunia luar tidak dapat dilihat. Di perbatasan, Dao Qingdazun menghibur, "Sier, jangan menangis. Yuner adalah Protos kuno yang abadi. Kemampuan pemulihannya sangat berlawanan dengan langit. Menurut kecepatan pemulihan ini, dia akan pulih dalam 3 hari. Tuan, apakah yang Anda katakan itu benar?" Yu Yunxi tampak khawatir. "Tentu saja benar. Ayo keluar," kata Dao Qingdazun. "Tuan, keluar dulu. Aku memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Tan Yun," kata Yu Yunxi. "Oke." Dao Qingdazun mengangguk dan terbang keluar dari perbatasan sambil tersenyum. Di dalam perbatasan, Yu Yunxi, dengan air mata redup, datang ke Tan Yun dan tersedak, "Tan Yun, kamu adalah pria yang gigih. Dalam hatiku, kamu adalah orang yang paling tampan dan orang terbaik bagiku. Bagiku, kamu terluka seperti ini. Aku sangat berterima kasih." Setelah itu, Yu Yunxi menutup air matanya, berjinjit, dan mencium bibir merah Tan Yun seperti capung. Segera, ketika Yu Yunxi menyeka air matanya dan keluar dari perbatasan. "Sialan, ini Xiao Zhang, ini luar biasa. Bahkan jika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya masih meragukan mata saya. Keajaiban, ini keajaiban. Dari mana asal Xiao Zhang? Aku tidak percaya itu benar. Terlalu dibesar-besarkan. Aku kalah telak kali ini." Petik 2. Ketika 300 miliar orang berbicara di kuil Tao Tongtian, suara tsunami datang dari pegunungan luas di luar kota. Suara-suara ini mengungkapkan keterkejutan, ketidakpercayaan, kegembiraan, dan kegembiraan para dewa. Alasan mengapa mereka bersemangat adalah karena mereka beruntung menyaksikan keajaiban.
menyaksikan keajaiban-keajaiban. Mereka tidak bisa bayangkan bagaimana Tan Yun bisa keluar pertama. Anda tahu, 50 juta orang itu semuanya adalah dari ranah Tao. Mereka jenius dari puluhan ribu kota. Mereka sama sekali bukan orang biasa. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia hanyalah ranah suci leluhur, dan dia juga tingkat pertama ranah suci leluhur. Saat semua orang terkejut, hal yang paling membahagiakan adalah beberapa orang kaya yang bertaruh pada Tan Yun. Pada saat yang sama, di Menara Dewa, di kursi, wajah Helian Mengde pucat dan gemetar. Meskipun dia memandang Tan Yun dengan mata baru, dia kedinginan ketika dia berpikir bahwa Daoxing Dazun telah bertaruh 396 triliun untuk batu leluhur terbaik. Saya harus membayar 400 kali. Batu leluhur terbaik adalah 396 miliar dan 400 kali. Bahkan jika aku bunuh diri, aku tidak bisa mengeluarkannya. Kaisar Sizu sangat bersemangat dan bermartabat saat ini. Terkejut, pengawal di samping putrinya begitu jahat. Dia tampak bermartabat. Dia telah berjanji pada Helian Mende sebelumnya. Jika dia tidak dapat memberi kompensasi kepada Daoxing Dazun untuk 400 kali batu leluhur terbaik, dia akan membayar di muka. Tahukah Anda, 396 triliun adalah 3.960 triliun, 400 kali lipat, yaitu 1.476 triliun. Ada begitu banyak batu leluhur yang luar biasa, bahkan jika Anda adalah Kaisar Sizu, jumlahnya tidak banyak. Bahkan jika orang diperintahkan untuk menambang, itu akan memakan waktu setidaknya 300.000 tahun. Jadi Kaisar Sizu pusing. Daoxing Dazun sepertinya melihat kekhawatiran Kaisar Sizu, jadi dia berkhotbah, "Jangan khawatir, Kaisar, bawahanmu tidak akan mengambil batu leluhurmu. Jika tidak, bukankah itu akan menjadi bencana bagi negara dan rakyat?" "Daoxing Dazun, apa yang akan kamu lakukan?" kata Kaisar Sizu dengan sangat gembira di dalam hatinya. Daoxing Dazun berkhotbah, "Bawahan saya belum memikirkannya. Setelah selesai, bawahan saya akan memberitahu Anda dan pengorbanan besar ketika mereka memikirkannya." Oke. Kaisar Sizu tersenyum dan berbisik, "Daoxing Dazun, atau apakah kamu memiliki wawasan untuk mengetahui bakat? Katakan yang sebenarnya, apa latar belakang Xiao Zhang dan mengapa kekuatan lompatan begitu mengerikan? Kamu tahu, beritahu Kaisar ini." Saat ini, Kaisar Sizu sangat penasaran dan memuji Tan Yun. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah tersesat. Guru besar Daoxing berkata, "Sejujurnya, Xiao Zhang juga bisa dikatakan sebagai murid dari kakak laki-lakinya." Kaisar Sizu tercengang dan berkata, "Apakah kamu punya kakak laki-laki?" "Ya." Sentuhan kesedihan muncul di mata Daoxing, dan dia kembali normal, tapi dia sudah lama mati. "Saya mengerti." Kaisar Sizu berkata, "Pantas saja Xiao Zhang ini ingin menikahi mutiara Kaisar. Ternyata dia masih berada di belakang keluarga terkenal." Meskipun Kaisar Sizu tidak tahu siapa kakak bela diri Daoxing Dazun, dia yakin bahwa karena Daoxing Dazun sudah menjadi tokoh terkemuka dalam 4 seni, kakak laki-lakinya pasti juga sangat luar biasa. Xiao Zhang, seorang murid yang kuat, secara alami berasal dari keluarga terkenal. "Kaisar, ada satu hal lagi yang harus dijelaskan oleh bawahanmu." Daoxing berkata, "Xiao Zhang dan Xier adalah teman dekat. Xier meminta Xiao Zhang untuk menjadi pengawal pribadinya. Jika bukan demi menjadi teman dekat, menurutmu apakah Xiao Zhang bersedia menjadi pengawal Xier?" Kaisar Sizu berkata, "Saya mengerti bahwa Xiao Zhang mungkin tidak benar-benar ingin menikah dengan Xier, tetapi Xier tidak ingin menikah, jadi biarkan Xiao Zhang berpartisipasi dalam kompetisi untuk merekrut kerabat, bukan?" Daoxing, alis putih besar, mengerutkan kening dan berkata dengan jujur, "Bawahanku benar-benar tidak mengetahuinya. Tapi Kaisar, jika Zhang Er benar-benar bisa memenangkan kejuaraan, maukah kamu menikahkan dengannya?" Kaisar Sizu mengerutkan kening. Setelah sedikit meditasi, alisnya terulur dan matanya memujinya. Pertama-tama, Xiao Zhang dapat menonjol dalam menerobos menara. Dia membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk mendaki puncak, yang cukup untuk membuktikan bakatnya. Dia hampir mencapai titik di mana tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahnya. Tentu saja, ini hampir didasarkan pada premis bahwa orang lain mungkin tidak bekerja sekeras dia. Jika orang lain bekerja sekeras dia, dia mungkin tidak benar-benar memimpin ke puncak. Kedua,
Menurut pengorbanan besar, jika Anda ingin melewati menara dewa tanpa cedera, sejauh yang saya tahu, Qigong adalah tingkat ke-6 dari ranah Tao, tetapi kecepatannya sebanding dengan tingkat ke-4 dari ranah dewa Tao. Bukan kebetulan, dia bisa memanjat puncak menara dewa tanpa cedera. Maksudnya, selain yang lain, Xiao Zhang tidak memiliki peluang untuk menang ketika dia bertemu Qigong. Oleh karena itu, Xiao Zhang tidak bisa memenangkan kejuaraan. Mendengar pidato itu, Dao Qing Dazun berkata, kata Kaisar analisis, tapi semuanya dalam kasus. Bagaimana jika Zhang Er memenangkan kejuaraan? Dengan senyum di wajahnya, Kaisar Shizu berkata, dia benar-benar bisa memenangkan kejuaraan. Kaisar akan berpikir bahwa dia jauh lebih baik daripada Qigong. Bahkan jika dia bukan murid kakak laki-lakimu, dia akan menjadi putra Kaisar. Bahkan jika dia miskin, Kaisar Shizu sama sekali tidak bermaksud asal-asalan. Sebagai leluhur besar dinasti Shizu, dia bukanlah orang yang berpandangan pendek. Dalam hatinya, jika Tan Yun benar-benar bisa memenangkan kejuaraan, itu menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, Tan Yun akan berjaya dan menjadi generasi pahlawan. Dia sangat bersedia untuk menikahkan putrinya dengan Tan Yun. Dao Qing Dazun berkata sambil tersenyum, terus terang, menurut analisis, bawahan saya tidak berpikir Zhang Er bisa memenangkan kejuaraan. Tapi sekali lagi, saya tidak tahu mengapa bawahan saya sangat percaya pada Zhang Er. Karena dia tidak ingin Xier menikah dengan orang lain, dia akan mencoba yang terbaik untuk menonjol dari kerumunan dan memenangkan kejuaraan. Mendengar pidato tersebut, Kaisar Shizu berkata, mari kita tunggu dan lihat. Miao Qingqing di bidang Tao Tong Tian cukup bersemangat ketika Kaisar Shizu dan Dao Qing berkhotbah. Karena aku kaya kali ini, Tan Yun, jangan mengira itu karena kamu. Aku memenangkan uang dan aku akan melepaskanmu. Miao Qingqing berkata dalam hatinya, saat kompetisi selesai, lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Pada saat ini, ketika dia Lian Meng khawatir tentang di mana mendapatkan begitu banyak batu leluhur kelas atas, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia melihat ke samping ke arah Dao Qing Dazun dan berkata sambil tersenyum, kakak Dao Qing, saya masih membuat permainan judi. Bisakah Anda bertaruh pada Xiao Zhang untuk memenangkan kejuaraan? Helian Mengde berpikir bahwa dia tidak bisa mendapatkan begitu banyak kompensasi untuk batu leluhur terbaik. Dia mungkin juga terus membuka permainan judi dan membiarkan Dao Qing Dazun bertaruh. Jika kalah, dia berutang batu leluhur terbaik, jadi dia tidak perlu memberikannya lagi. Guru besar Dao Qing telah melihat sempoa di jantung Helian Mengde. Akankah dia membiarkannya berhasil? Tidak, Dao Qing berkata sambil tersenyum, kakak Wei tidak optimis tentang Zhang Er, jadi dia tidak akan bertaruh. Ini, Helian Mengde tertegun. Di luar dugaan, Dao Qing tidak tertipu saat ini. Kakak Helian yang baik, kamu tidak terburu-buru untuk memberiku batu leluhur terbaik yang kamu miliki untuk saudaramu. Dao Qing berkata, mari kita bicara setelah acara. Oke, jawab Helian Mengde. Dalam hatinya, dia dan Dao Qing Dazun tidak pernah mengadakan festival, dan pihak lain seharusnya tidak mempermalukan dirinya sendiri. Bintang-bintang berubah, 3 hari kemudian. Di puncak Menara Dewa, Tan Yun di perbatasan telah pulih, dan lengannya yang hilang telah tumbuh kembali. Adapun pedang pembunuh Hong Meng dan 11 pedang pembunuh Hong Meng, mereka terbang keluar dari Menara Dewa 2 hari yang lalu, mengebor alis Tan Yun dan menggantung di benaknya. Tan Yun duduk bersila dan perlahan membuka matanya. Matanya menunjukkan warna yang bersemangat. Sebelumnya, karena Tan Yun kehilangan bagian atas keterampilan tubuh Hong Meng Ba, semakin tinggi levelnya, semakin lambat pemulihannya dari cedera. Sekarang, dengan mulai melatih bagian atas skillnya, kecepatan pemulihannya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Bisakah dia tidak bersemangat? Katakan pada Yunxi agar dia tidak khawatir. Tan Yun memikirkan ini. Saat hendak menyampaikan pesan kepada Yu Yunxi, dia teringat adegan di mana Yu Yunxi tiba-tiba berjinjit dan mencium dirinya sendiri 3 hari lalu. Apakah dia menyukaiku? Jantung Tan Yun berdetak lebih cepat dan langsung menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Dia seharusnya hanya berterima kasih padaku karena melakukan tindakan seperti itu. Tapi seharusnya tidak. Jika kamu bersyukur, kamu harus mencium seseorang. Tidak dapat mengetahuinya, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti Yu Yunxi di gedung dewa. Melalui pengetahuan ilahi,
Tan Yun menemukan bahwa Yu Yunxi sedang duduk di kursi. Yunxi, aku sudah pulih. Tan Yun berkata, tapi aku tidak bisa meninggalkan perbatasan sekarang. Kalau tidak, identitasku akan ditebak jika aku pulih begitu cepat. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi berkata, "Yah, aku tahu." Segera, Yu Yunxi mengecat pipinya dan berkata, "Tan Yun, aku kehilangan kesabaran karena aku bersemangat dan berterima kasih padamu 3 hari yang lalu. Jangan salah paham." "Ah masa?" Tan Yun berkata, "Tapi aku serius." Saat jantung Yu Yunxi berdetak lebih cepat. "Yah, bagus kalau kamu tahu." Yu Yunxi tersenyum dan segera berkata, "Apakah kamu yakin akan memenangkan kejuaraan?" "Apakah kamu yakin atau tidak, aku akan memenangkan kejuaraan." Tan Yun menjawab dengan tegas. "Yah, senang memilikimu sebagai teman," kata Yu Yunxi. "Saya juga." Ketika Tan Yun mendengar suara itu, teriakan terdengar, tetapi menara dewa itu seperti riak air. Seorang pemuda yang kehilangan lengan kanannya keluar dari udara tipis dan jatuh di platform pertempuran seperti peluru. Jelas, pada saat kritis hidup dan mati, dia mengilhami pintu keluar untuk melarikan diri dan melarikan diri dari menara dewa. Berdengung. Kemudian, menara dewa terus berguncang, dan ratusan anak muda yang terluka parah, setelah mengilhami pintu kosong untuk melarikan diri dari menara dewa dan jatuh di platform pertempuran. Helian Mengde memerintahkan orang untuk membawa yang terluka pergi untuk dirawat. Dalam sekejap mata, 12 hari lagi berlalu. Saat ini, masih ada setengah bulan tersisa hingga akhir penerobosan menara dewa. Selama periode ini, ada 20 juta talenta di ranah Tao, yang mengilhami pintu keluar untuk melarikan diri dan meninggalkan menara dewa dengan enggan. Mendengarkan teriakan para wanita, senyum Qi Gong menghilang. Matanya menunjukkan warna yang tidak bisa dipercaya, dan dia kehilangan suaranya dan berkata, "Maaf mengecewakanmu." Tan Yun yang energi menguraikan senyum di sudut mulutnya dan melangkah keluar dari perbatasan dengan tangan negatifnya.